Jadi teknologi ini memang anugerah dari Allah ketika kita bisa mengelola dengan baik. Ini sudah nggak perform, oke? Oh ya wis. Istirahat, nek ono madang-madang meneh, nek ora ono dampet. Teknologi itu bisa menjadi anugerah ketika kita bisa mengelola dengan baik. Tetapi teknologi juga akan menjadi musibah ketika kita tidak mengelola dengan baik. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu saya ke Wonosobo. Di situ saya diperlihatkan oleh kiai kampung. Tak pikir ini mesti WA-nya anyar lah, kira-kira seperti itu. Merui foto, ada fotonya Kiai Haji Nur Iskandar SQ, sesepuh NU yang sedang gerah di rumah sakit. Fotonya di rumah sakit. Menyebarkan foto kiai yang sedang gerah itu bagus. Ketika captionnya nangis sore iki tulisane mohon doa untuk kesembuhan guru saya, kiai saya yang sedang di rumah sakit. Itu akan bagus. Tetapi ketika captionnya itu berbeda, ini loh. Fotone Kiai Nur gerah ngisore, inilah akibat tidak membela Al-Quran. Sekarang masuk rumah sakit, tagar pinggir efek 212. Iki lah ngeri tuh seperti itu. Iki ora ono diagnosa, ora ono apa mutusi wong loro. Setelah itu muncul lagi gambar fotonya Kiai Said Agil, juga di rumah sakit. Ngisore tulisannya apa? Menyusul dedengkotnya munafikin, terkena serangan jantung, masuk rumah sakit, tagar efek 212. Lah keranjingan nih gitu. Ya, saat itu saya konfirmasi, fatabayyanu, jari Habib kontakon. Saya tanya kepada asprinya Kiai Said, Mas, Kiai teng pundi Mas? Wonten Gus. Niku mimpin rapat teng PB. Loh, Kiai sehat nggih? Sehat. Lah kok niki beredar foto niki Kiai masuk rumah sakit niki pripun? Halah Gus, niku foto tahun 2003 Gus. Lah ini kan, ini loh yang tadi saya sampaikan. Ada upaya memutus antaranya umat dengan kiainya, dengan ulamanya. Ada upaya memutus antara santri dengan gurunya. Dan tadi Facebook, Twitter memberikan ruang kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, tetapi juga memberikan ruang kita untuk menambah dosa seakeh-akeh. Ketika ada quote, ketika ada berita yang menyejukkan, ayo kita berlomba-lomba nyari kebaikan. Habib Anis bikin quote, kita tinggal retweet. Wih ganjarane podo karo sampean sing dalil Habib Anis. Ora iso dalil, ganjarane podo karo sing dalil. Ketika ada berita bagus, Habib Quraisy, podo si Habib tapi yang Quraisy ini. Habib Quraisy Shihab sowan Mbah Maimun, menyucuk tangan beliau, ono kiai sepuh rangkul-rangkulan, sejuk itu nice pic, gambar yang bagus, kita sebar, kita menyebarkan seperti itu. Mansan nasunnatan hasanatan falahu, ganjarane podo sampean karo Mbah Mun karo Habib Quraisy yang bersilaturahim. Tetapi ketika ada hoax, ada berita-berita, gambar-gambar
yang itu justru memanaskan situasi, justru itu menyebar fitnah, maka kita menyebarkan itu, man sanna sunnatan sayyi'atan, maka falahu, kita pun juga akan mendapatkan dosa-dosa yang sama terhadap sebagaimana orang yang membuat hoax. Semakin banyak yang meretweet, dosanya sampai tambah terus. Ini yang berbahaya di situ. Maka Facebook, Twitter, WA dan lain sebagainya ini memang memberikan ruang kita, arep nambahi ganjaran ayo, nambahi dosa pun juga sangat mudah. Maka dikatakan bahwa teknologi bisa mendekatkan yang jauh, tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Ini yang kita harus hati-hati bersama-sama. Lah, kita diwarisi, kalau tadi Beb Anis menyampaikan bahwa kita bukan bangsa wingi sore, kita tidak akan mudah dibohongi, asal kita masih terus menteladani, terus merefresh memori kita, terus kita refresh dengan perilaku, dengan sunnah-sunnahnya para sesepuh-sesepuh yang masih harus kita jaga bersama-sama. Terutama juga tentu sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu punya satu sifat yang namanya ithar. Ini yang jarang dikupas. Ithar itu apa? Ithar ki maknane ndhisikake kepentingane wong liya. Pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu waktu ba'dal maghrib. Dilalai petengan, Mas. Tamune teko karo Kanjeng Nabi, dipersilahkan, monggo pinarak. Nyun sewu petengan, PLN sudah 3 hari ini mati. Setelah itu ditanya oleh beliau Nabi, daleme pundi Mas? Kulo tiyang tebih ya Rasul, saya musafir. Bertiga ini musafir dan saya kehabisan bekal ya Rasul. Kanjeng Nabi paham, iki wong mesti urung madang. Dari wajahnya sudah terlihat penderitaannya. Akhirnya Rasulullah terus, monggo pinarak, saya tak ke belakang. Kanjeng Nabi nang buri ngendikani karo Aisyah. Aisyah istriku, apakah hari ini ada makanan? Karena Rasulullah tidak setiap hari ada makanan. Aisyah menjawab, ada ya Rasul, itu jatahnya Fatimah yang tadi sore tidak di. Ini yang hari ini sudah mulai hilang. Bahkan kita seringnya hanya berpikir tentang kita, kebenaran kita, bahkan merampas kebenaran milik orang lain. Kalau kita masih mau menteladani, sedikit saja berbagi ruang, seperti panjenengan malam hari ini mengikhlaskan Mas Tanto khutbah berjam-jam. Saya juga heran, Beb. Ini berkai pati. Tanto bengi pidatonya rodok waras lah. Lurus deh. Rodok tertib, padahal biasanya ngomong ceplas. Ini rodok tertib gitu loh. Dan penuh mutiara hikmah. Ini berkai pati gitu loh. Anda mau memberikan ruang kepada Mas Tanto, berbagi seperti inilah yang hari ini dibutuhkan. Kalau di Republik ini mau berbagi sidik-sidik, tentrem kok Indonesia ini. Berbagi apapun, termasuk berbagi tentang kebenaran. Jangan Anda mengklaim kebenaran hanya milik kita sendiri. Nyalah-nyalah ke wong, ngafir-ngafir ke wong. Sedikit pun tidak berbagi. Suwarga itu kaya harus dimplok-mplok dewi. Lah inilah. Lah ini Rasulullah sampai ke para kiai-kiai kita dulu juga seperti itu. Di Pati banyak ulama-ulama yang masyhur. Saya juga ingin menceritakan Magelang yang duwe loh Mas. Di Magelang itu dulu ada yang terkenal itu 3 trio kiai itu. Satu Allahu Yarham Mbah Kiai Dalhar Watu Congol. Satu lagi Mbah Kiai Sirot Payaman, satu lagi adalah Mbah Maksum, itu Mbah Raden kalau dulu dibilang. 3-tiganya ini luar biasa. Mbah Dalhar itu dulu
nyantri di Mekah itu 21 tahun. Ketika kondur dari Mekah, sedikit pun tidak berubah. Mbah Dalhar tidak mentang-mentang pulang dari Mekah terus bendino jubahan. Ternyata juga beres kapan, pakaian Jawa biasa. Dan tawaduknya luar biasa. Ketika pulang dari Mekah itu, masyarakat sekitar Magelang dan Jawa Tengah berduyun-duyun sowan nanggon Mbah Dalhar untuk ngangsu kaweruh. Ditanya sama Kiai Dalhar, arep napa Kang? Badhe nderek ngaos Kiai. Jawabnya apa? Kang, belumbange ngilmu itu kalau Magelang kuwi nang Payaman, ora nang kene. Ngajiyo nanggon Romo Agung. Ngajiyo nang Romo Agung. Akhirnya orang-orang itu pindah sowan nang Payaman. Romo Agung itu kecuali alim alamah juga hebahnya, karomahnya luar biasa. Saya pernah ketemu salah satu Romo Katolik. Pas ada pertemuan di Semarang, dia ke Magelang, dia cerita, sempat tanya, Gus, Payaman niku sebelah pundi? Payaman itu saya jawab, kalau Anda dari Semarang mau masuk Magelang, pasti lewat Payaman. Kenapa tanya Payaman? Saya mendapat cerita dari para romo sepuh. Di Payaman itu dulu ada kiai yang ampuh ya. Oh iya, siapa? Romo Agung, iya. Dulu romo-romo Katolik mas. Kalau dari Ambarawa mau ke Magelang, di Magelang itu ada seminari, itu pesantren Katolik tertua di Indonesia. Kalau romo-romo itu dari Semarang mau ke Seminari Mertoyudan, naik sepur kluthuk zaman biyen. Itu lewat di depan pesantren Payaman, romo-romo itu turun dari kereta. Ora wani numpak sepur lewat dalemi, ngarep dalemi kiai. Ngendikane apa? Ngati-ati, nang kene iki ana macane. Jadi romo-romo itu turun dari kereta, jalan kaki. Engko nek wis rampung Payaman ada stasiun sepur Bonpolo, baru romo-romo itu naik lagi kereta. Itu loh, orang Katolik saja menghargai Romo Agung seperti itu dulu. Orang kaya awak dhewe saiki lewat ngarepe kiai jak-jakan sak penake. Lah itu karena apa? Ada ikatan batin. Kekuatan batin Romo Agung yang bisa ditembus oleh romo-romo Katolik. Lah, ketika santri-santri itu reguduk sampai ke Payaman, arep napa kowe? Badhe nderek ngaos Romo. Jawabe Romo Agung apa? Kang, aku ki wis tuwa. Saya sudah tua. Mubtada khobar wis do mlayu dhewe-dhewe. Wis lali aku. Kowe nek ngaji, kae lho. Ana kiai sing ngalim jenengane Kang Maksum, ngaji nang punduh. Akhirnya orang-orang itu reguduk pindah lagi ke Punduh. Sampai di sana ke Kiai Maksum, Masya Allah, Kiai Maksum niku ampuh mas. Ada cerita sejarah ketika Merapi meletus tahun 40-an, itu pas gede-gede ini meletus, kiai-kiai Magelang itu sama para sesepuh diajak maca kitab Bukhari, Bukhorenan, tolak balak. Lah, Mbah Maksum itu nek maos kitab mesti kayak gini nih, pas maca Bukhari tangan sikile jegang kayak gini terus rampung. Begitu maca Bukhari itu rampung, Bukhorenan, dilalai kersane Allah, wedhus gembel, lahar Merapi itu berhenti, tek, rampung Bukhari. Apa yang terjadi? Sukune Mbah Maksum itu ireng janges abang. Karena ternyata sukune kuwi sing jarene kanggo nambeli kawah Merapi. Itu Mbah Maksum. Maka hari ini di Magelang pun nek Merapi mulai watuk-watuk kuwi kiai-kiai ya Bukhorenan bareng-bareng. Meskipun bar Bukhorenan tambah seru njebluke. Ya tapi wis ikhtiar itu. Krana saiki ora ana Mbah Maksum zaman biyen itu lho. Lah itu. Lah setelah itu sowan Mbah Maksum, jawaban Mbah Maksum apa? Arep do napa kowe? Badhe ngaos Kiai. Kowe arep ngaji nang kene apa ora ngerti to nang Magelang ki ana kiai sing ngilmune jek kebul-kebul nembe bali saka Mekah.
Ngaji nang nggon Kang Dalhar kono, aja nang kene. Akhire reguduk balik meneh nang Watu Congol nang nggon Mbah Dalhar. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana antar kiai saat itu saling menghargai, saling mempromosikan satu dengan yang lainnya. Ketika para ulamanya seperti itu, saling menghargai, mempromosikan, saya yakin umatnya pun juga akan sejuk, tenang. Tetapi ketika hari ini ulama satu dengan yang lainnya sudah rumongso paling apik dhewe, bahkan saling menjatuhkan, aja melu kae sesat, aja melu kae ra iso apa-apa, aja melu kae aduh. Apalagi di forum-forum terbuka saling menjatuhkan, beradu dalil. Maka yang kita lihat, ya sampai di bawah umat pun juga akan ikut-ikutan. Sebetulnya soal khilaf perbedaan ini sudah sejak dulu kiai-kiai ora kaget. Biyen ono Mbah Wahab berbeda prinsip dengan Mbah Hasyim, kadang-kadang Mbah Hasyim berbeda dengan Mbah Khalil Bangkalan, tidak masalah. Krono mbiyen durung ono Facebook, mbiyen durung ono WA. Lho saiki ono kiai beda pendapat, sing marake ruwet lho sing komen-komen sing goblok-goblok kuwi lho. Melu komen dhewe-dhewe, melu ngomentari dhewe-dhewe. Kalau di tingkat kiai-kiainya perbedaan biasa. Ono salat Jumat nang dalan sing ngandhake bid'ah, ono sing ngandhake oleh, ono sing ngandhake ora masalah. Biasa. Ikhtilaful ulama rahmah. Tetapi ketika bergeser menjadi ikhtilaful juhala, follower iki lho sing marake ruwet. Rasulullah itu berbagi demikian rupa. Ada satu lagi sisi yang kita jangan lupakan, yang sekarang sering menjadi tren bagi orang-orang. Ketika sakit ceritanya nggak macem-macem, ketika enak nggak cerita. Jadi Rasulullah itu salah satu cirinya begini. Satu saat ada seorang dari gunung juga datang bawa buah-buahan. Buah-buahan satu keranjang, banyaklah. Kemudian diserahkan pada Rasulullah di depan sahabat. Kebiasaan Rasulullah itu kalau dapat hadiah, beliau makan satu kemudian diedarkan berkeliling. Supaya semua sahabat ikut merasakan. Nah waktu itu Rasulullah makan satu kemudian nggak berhenti, dimakan terus sampai habis. Waktu itu sahabat-sahabat sudah heran, ini ngapain kok Rasulullah kok nggak bagi-bagi? Tapi diam, mereka diam semua. Sampai dengan si orang gunung tadi yang membawa buah tadi pulang. Ketika pulang baru sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, nggak biasanya Anda makan, Anda habisin sendiri. Biasanya Anda bagi. Tenang, kalau tadi saya bagi, saya khawatir kamu mengucapkan kata-kata yang buruk. Dan karena buah tadi pahit dan kecut. Kalau Anda bilang, saya khawatir si orang yang memberi hadiah saya hatinya sakit. Karena tidak lagi gembira. Jadi saya lebih baik, saya saja yang makan yang pahit. Supaya semuanya senang. Jadi salah satu ciri pemimpin itu, apapun yang pahit itu nggak diceritakan, dipek dewe. Sing enak dibagi. Nek saya kan kualik. Sing pahit dibagi-bagi, enak lek dhewe.
ngungkuli wong benjara iling pati bakal teko yen wis tumeka ora kenang semoyo iling pati bakal teko yen wis tumeka ora kenang semoyo den tabur nyawa ira larane ngungkuli wong den jara larane ngungkuli wong den jara iling pati bakal teko yen wis tumeka ora kenang semoyo iling pati bakal teko yen wis tumeka ora kenang semoyo Ya, sementara ini senjata kami yang jadi pegangan. Kami ini nggak sengaja sudah 5 tahun berturut-turut teman-teman desa itu etok-etoknya kumpul sama dokter-dokter itu bikin acara tahunan Borobudur Writers and Cultural Festival. Jadi umumnya ahli-ahli sastra, peneliti dan sebagainya sudah 5 tahun. Tapi dengan Gus Yusuf sudah 9 tahun ya Gus, yang jamasan. Kami ini setiap tahun bergiliran mengganti tema yang giliran antara alam, insan dan zaman. Ketika mulai alam, waktu itu pas Gunung Merapi meletus. Itu insan tentu ada Habib Syekh, ada Habib Anis, ada Habib Rizki, ada Habib Yusuf dan sebagainya. Habib Tanto ini 5 tahun ke depan. Insan itu bagi kami sementara ini yang bisa jadi pegangan. Yang terakhir tentu 10 hari yang lalu dengan Gus Yusuf, kok bukan 10 hari, 3 minggu lalu 3 minggu apa berapa ya? Lali ya gua. 3 minggu yang lalu dengan Gus Yusuf kami mengolah media sosial. Jadi ini tadi serial yang keempat ya. Ya,
Artinya ini kami selfie, tapi juga sadar bahwa selfie itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ratusan tahun. Jadi dulu wartawan itu kalau tanya itu what apa, kemudian who siapa, when, kemudian where, yang terakhir how. Nah, wartawan setelah memberi pernyataan apa, siapa, kapan, di mana, baru bagaimana bertanya pada narasumber. Media sosial itu sekarang terlalu pendek untuk menjelaskan bagaimana. Jadi setiap hari itu apa-apa bisa diunduh di Google, di teman, di macam-macam. Kemudian siapa, ini saya kira yang datang ini mau tahu siapa profilnya Donald Trump, Merkel dari Jerman, mau AB, mau seluruh nama-nama menteri, nama anggota DPR Pati itu bisa saya lacak tadi pagi dan sebagainya. Jadi siapa itu, kita ini sekarang ahli siapa saja tanpa tanya, ahli apa saja, bahkan ahli kapan saja, karena online 24 jam. Jadi Anda itu bangun jam 2 untuk kencing aja, sebelum tidur lagi masih buka lagi. Sebentar, siapa tahu ada like tambah 7 atau tanda komen. Saya kira ini ketawanya ngakoni semua. Termasuk yang putih-putih itu setiap hari. Kalau jatuh cinta itu langsung ngirim jatuh cinta wong 20. Jadi lumayan ditompo telu. Dulu itu kalau ngirim surat 10 diterima 3 itu nggak naik kelas. Karena nilainya itu 30%. Nah, saiki timbang nganggur, wong 30 disurati cinta, entuk 5 wae lumayan gitu. Aku wis Senin tekan Kemis, tekan Jumat iso pacaran terus. Sing siji rada tuwa, sing siji rada kudiken, sing siji rada apa dan sebagainya. Jadi di mana Anda sekarang, saya untuk masuk hotel yang disediakan Mas Anies ya tinggal sopir begini jalan sendiri. Anak saya bilang, perapatan maju sedikit belok masuk hotel Rama, beres. Tapi yang paling problem sekarang ini wartawan-wartawan tuh males tanya bagaimana. Apalagi ini semuanya ini yang hadir sekarang ini adalah editor, wartawan, narasumber dan sebagainya. Tahu aja tidak, how tidak. Padahal prinsip how itu tahu dan bagaimana. Nah, kami ini 5 gunung sudah agak lama agak menghargai caranya bagaimana. Misalnya teman kanan saya ini kita cintai 19 tahun. Kalau bikin acara 30 kali, salahnya 40. Akhirnya ini diberi nama Mr. Ojo Dibahas. Gitu. Jadi di 5 gunung tuh mbok salah terus aja nggak apa-apa. Kenapa? Kesalahannya terutama dia itu teknis. Kalau kesalahan moral dan hati nurani dia baik sekali itu sholat saya 6 kali tambah tahajud gitu. Tapi kalau teknis, rundingan, angkutan, salah terus. Tapi jangan disingkirkan. Dia adalah rabuk, dia lemi. Kita menemukan bahwa Tuhan itu mengirim Ndoko itu untuk belajar tentang kosakata ojo dibahas. Putut itu angil dibahas. Karena nek wong 5 mangane rantai iki sing entekke dia semua gitu loh. Jadi ada gunanya. Dulu saya sedih ya, karena kalau pesen 2 piring gitu loh. Ini angil dibahas, ini ojo dibahas. Nah, kalau Riyadi tadi saya sudah manut. Tadi ketawa dia seneng karena dimaafkan gitu loh. Nah, akhirnya saya memaafkan terus salah terus dia itu karena tak maafkan itu. Kalimat Mas Habib tadi, Mas Anies jangan ditafsirkan sembarangan termasuk kowe Ndok gitu. Gitu. Nah, ya kowe kan aja dibahas. Tapi lucunya anggota 5 Gunung 30 itu menjadi teknisnya bagus-bagus karena sering menggelendengi teknisnya dia. Jadi dia kalau janjian 3 kali itu tidak datangnya 7 kali. Akhirnya
undangan 7 kali itu yang lainnya datangnya 10 kali. Jadi nggelendengi dia itu pelajaran surat apa ya? Surat insani gitu kira-kira. Jadi saya dengan Gus Yusuf tuh sampai hari ini soal alam, mau alam Istanbul, mau alam bersalju, mau katanya Swedia yang makmur tapi 4 bulan minus 20 derajat, mau Amerika pemilihan tapi hujan dan 8 derajat. Saya merasa sebagai orang Jawa ketika membanding-bandingkan setelah lihat Swedia, Kanada ini, anak-anak ini ya kayak yang ini kacau-kacau ini, tadi Ayu itu sudah ke Kanada, sudah Istanbul. Mana Ayu? Ayu Permatasari, ini yuk, ngadek kok yuk. Ya. Nah, ini ya usah bendino nggo jilbab, tapi tadi sedang memberi contoh ada cewek berjilbab yang narinya itu sudah sampai Kanada, sudah Istanbul, kemarin Korea, Jepang dan sebagainya. Ternyata berjilbab itu juga lincah ya, tidak hanya manut Habib Anis dan menguni Allahumma amin urut terjulani ya lincah gitu loh. Jadi ini Ayu itu dari Lampung ini. Bapaknya memelihara gajah. Ternyata luar biasa Ayu Permatasari. Ada Gale, mana Gale? Le aslimu ndi le? Jogja, besok pulang langsung nari kemana? Ke Australia. Ini besok langsung terbang ke Australia. Ini juga nggak tahu yang namanya Menteri Pariwisata, Mendikbud, Menteri Pak Nuh mau ganti Menteri Mujahid apa? Menteri apa itu? Apa itu? Teman saya yang dari Muhammadiyah itu menteri siapa lupa saya. Nah, ini juga ini bukan hebat loh. Ini dari obah dan gaul termasuk yang diuntungkan oleh media sosial. Jadi kami melihat potensi media sosial yang luar biasa, tapi kami sekaligus belajar bahwa media sosial melahirkan cemburu-cemburu baru. Jadi zaman saya dulu tidak ada cemburu model ini. Mbah saya tidak ada cemburu di Amerika, di Kanada. Sekarang dalam 7 tahun baru ini, 7 tahun terakhir ini muncul cemburu baru. Misalnya begini, saya selama 30 tahun tidak pernah foto sama istri saya. Tapi sama cewek-cewek ini cantiknya baru sekitar 12 loh ini. Kalau Mas Anies itu lapangan sepak bola saya bisa ngundang 10 kali lipatnya, ini bisa nggak? Bisa ya, dalam memakai WA aja sudah berangkat 400 ya. Betul, itu sungguh-sungguh. Karena kami bermesraan pakai WA. Tapi ya ini, cemburu baru adalah kalau sama mereka saya selalu foto ini. Setiap hari. Wah bayangkan saya foto seminggu itu cewek piro. Apa istri saya iki mbek bojone dhewe ora tahu, mbek wong liya ngene-ngene. Itu terjadi di Jepang, terjadi di Kanada, terjadi. Jadi ada cemburu model baru ini. Dan saya kira ini teman saya ngalami konflik-konflik terus dengan dosennya, dengan temannya, dengan pacarnya, ngintip Facebooknya. Iki kok muni ora kok ijone padha. Angger pas ijo bareng kok Soleh karo Fatimah kok ijone bareng. Wah, terus panas. Ini batin ini do mesem-mesem ning ngakoni lho ini. Ini seperti Anda semua, seperti menteri-menteri, seperti kantor-kantor PNS, seperti dosen-dosen. Karena sekarang gampang jatuh cinta dan gampang lupa, terutama gampang menyatakan. Satu lagi, setelah apa, siapa, dan itu serba mudah, seolah-olah mereka ahli bikin statement. Jadi setiap orang itu disediakan oleh Facebook untuk bikin fatwa 1 hari terserah kamu mau suka. Hari ini becik ketitik Allah ketoro, besok timbang nganggur saanane misalnya gitu loh. Setiap hari itu isinya status itu adalah pernyataan. Semuanya ulama, semua wali, semuanya ahli kata mutiara. Jadi semuanya itu terjadi begitu mudah. Kalau begitu mudah, bagaimana ini? Antar ahli, antar masyab, antar nabi-nabi kecil tapi belum diakui. Tapi dalam dirinya itu, setiap hari itu tidak hanya majelis ulama.
Bahkan Majelis Ulama saya kira kalau saya lihat caranya bertwitter itu rada ketinggalan zaman. Tapi yang ini jago-jago anak-anak muda baru ini. Kalau Anda menilai dari Instagram, menilai dari perwajahan, namanya aja Facebook. Bayangkan kalau namanya itu bottom book, pantat book, geger book, apa menanak silit book. Wah, bayangke. Silite Habib Anis, silite Tanto, silite ini semuanya diputus saka mburi. Saya kira Anda tidak akan menilai mana lebih suci dan mana. Ning nek wajahnya Anda wis nek kuwi wong apik. Kuwi bener. Ini yang berkelahi antar kutub 1 dan kutub 2 itu sebenarnya sing didelok fotone. Nek kata-kata ra penting, sing penting kok anggere wajahe kaya Habib Ndoko, aku iki. Wes ora penting ngomongane pokoke aku balane Habib Ndoko karena nabinya adalah wajah. Bukan isi, bukan pikiran, bukan cara, bukan substansi, bukan dimensi, apalagi nggon ambune. Ning nek didelok misalnya ambubuk, wah kuwi kabeh kuwi sing do diskusi wah ambune buadek kabeh sumpah padha saya. Demi Allah, itu. Dadi wong suci sama Indonesia ku nek keringete ditulis keringet buk, wah tetep omong neh keleke. Sing wangi iki mung wong telu iki tok. Kuwi wae sing disemprot nggo deodoran. Asu tenan wae. Asu. Jadi maksud saya hati-hati dengan wajah. Dan sekarang ini kapitalisme bisnis termahal adalah wajah. Untuk telung wujo, skin itu di Jogja, di kota besar itu yang sewa di tempat-tempat strategis itu selalu perawatan kulit. Jarang perawatan otak, perawatan cara, apalagi perawatan silit. Wah, jarang sekali itu. Orang payu mosok. Tolong silitnya diobati sini enggak ada. Mesti kulit, minyak wangi, untune, mripate, rambutnya disemir segala macam. Nah, itu wajah. Nah, wajah menjelaskan ya jenenge wajah. Ning permukaan. Sing diwedaki, sing diminyaki. Kalau gitu hati-hati dengan wajah-wajah ini, perlu lebih santai. Ini hanya bisa ketemu fisik. Dan fisik itu saya kira pati dibangun oleh fisik. Sunan Kalijogo itu kok 9 wali, kenapa kok yang ngetop di pesisiran? Apakah di Magelang tidak ada wali? Apakah di Klaten nggak ada wali? Apakah di Purwokerto nggak ada wali? Saya yakin waktu itu nggak ada. Tapi zamannya, insannya pesisir, alamnya pesisir. Tapi zamannya itu urung numpak kapal. Jadi kami yang di Magelang itu kayak numpak jaran wae orang yang aspali. Arep numpak bis ora eneng. Akhirnya yang terkenal itu 9 wali itu karena numpak kapal. Tahunnya adalah kolonialisme Belanda, Inggris, Kolombia dan sebagainya, Cina. Itu tahun-tahun sing urung iso Facebook, urung ada tiket promo pesawat, belum ada transceiver, belum ada aplikasi. Yang ada adalah keluyuran topo ing rame pakai kaki. Makanya walinya songo. Sebenarnya wong iki bakat wali loh. Jane, aneh sayang. Dia di Dieng, dia di Solo waktu itu Sultan Agung belum ada. Jadi akhirnya yang terkenal adalah Gresik, Tuban. Mohon maaf ini pandangan rada ngarang-ngarang sithik, mungkin agak enggak disetujui oleh orang Rembang, orang Pati. Tapi lucunya sekarang kiai-kiai sekarang sing rada ketua PKB misalnya itu dari Magelang malahan. Padi ora dadi gitu loh. Pindah ini. Nah, berarti waktu itu berganti. Ada orangnya di sebelah saya gitu loh. Pesantren terbesar Mbah Mat, ada Pabilan, ada apa? Ah, berarti teman-teman Magelang jangan putus asa, kalian suatu saat bisa jadi wali. Nah, dulu itu miliknya Pati, Kudus, Demak, Rembang, Gresik dan sebagainya. Karena numpak kapal, kowe isih numpak jaran kepang, ya toh, karo mangan beling gitu loh. Tapi zaman itu tidak pilih kasih. Tapi kebudayaan memberi kesaksian tentang era kapal. Saya kira Pak Sunyoto dari Les Bumi belum ngupas soal ini gitu. Baru dari 5 gunung rada sombong. Karena selate iki gek teng 5.
Saya kira dari saya itu, tapi saya sangat berharap kalau dari Rahmatan Pati itu yang miliknya Tuhan, bukan miliknya Indonesia atau Arab atau Barat atau sebelum apa-apa. Pati itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau tertarik tentang itu, saya senang dengan 2 orang, 3 orang, 1 orang untuk diskusi semalam suntuk tentang padi, karena saya obsesi padi itu bukan karena diundang Mas Anies. Sejak lama padi itu untuk saya sesuatu lah, kira-kira begitu. Jadi dari saya itu dulu. Saya jadi teringat kalau situasi negara seperti ini yang kadang-kadang memang politik itu mengotori sendi-sendi kehidupan, kadang-kadang saja, tapi ya itu senilah yang membersihkan. Itu kata founding fathers kita, Pak Karno. Jadi kalau politik itu mengotori sendi-sendi kehidupan, maka kemudian politiklah yang senilah yang membersihkan. Nah, sederek-sederek disinilah yang kemudian sebagai suatu komunitas saya kira bisa berpikir, mencermati, apalagi tadi sudah banyak pituah-pituah, pitutur-pitutur dari Gus Yusuf, dari Habib Anies, dan juga Mas Tanto tentang kondisi kita terkini. Saya kemarin baru saja berdiskusi dengan teman-teman di Jakarta, sesama partai, pemimpin kami Pak Muhaimin Iskandar menyampaikan dalam menghadapi situasi seperti ini kita mencoba menahan diri. Mungkin ketika kita memegang handphone, tangan kita gatel, pengen aja komentar, jempol kita pengen komentar. Lalu kemudian amarah kita juga kadang meledak-ledak. Tapi kita diminta untuk menahan diri, diminta untuk mencoba mencermati, justru mengabarkan hal-hal yang benar seperti yang digendikakan Gus Yusuf tadi. Umpamanipun ada satu contoh yang baru-baru saja terjadi. Bagaimana mungkin bendera merah putih, bendera kebanggaan kita, bendera yang dilahirkan dengan tumpah darah para pahlawan kita yang telah mendahului, itu kemudian ditulisi Arab dan digambari pedang. Ini kalau dari kacamata hukum memang itu melanggar. Tapi kita juga bisa mencermati, jangan-jangan ini santri yang membawa bendera ini saking semangatnya membela negara, saking semangatnya membela NKRI, lalu kemudian saking semangatnya untuk berjihad membela NKRI, lalu kemudian digambari pedang dan ditulisi Arab itu. Nah, itu dimaknai begitu sajalah kira-kira. Tapi mestinya tidak perlu diproses secara hukum. Itu kata Pak Muhaimin. Tapi kemudian karena itu melanggar undang-undang dan seterusnya, maka memang proses hukumnya sedang berjalan. Padahal mereka mungkin tidak tahu menau itu santri-santri wong itu cuma beli bendera di Senen, Pasar Senen, lalu kemudian disablon ke nenggone tempat sablon, lalu kemudian dibawa diiring-iring semacam itu. Itu mungkin karena ya itu saking hirohnya, semangatnya untuk membela NKRI, kemudian sampai bendera merah putih pun itu ditulis seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita diminta untuk menahan diri. Kalau memang ada sedemikian, dirangkul saja, diajak ngomong, diajak mesem, diajak rembugan, diomongi, dan seterusnya. Jangan dimaki-maki. Kita mencoba menahan diri, menahan jempol kita, menahan amarah kita. Lalu ada lagi cerita. Kemarin juga beredar isu zaman sekarang ini kok masih ada perdebatan juga. Apakah besok itu, bertanya ini kepada umat muslim, apakah besok itu ada akhirat atau tidak? Jadi hari ini itu juga ada yang mempertanyakan apakah besok itu ada akhirat atau tidak. Nah, kayaknya juga salah satunya Mas Tanto ini yang nggak percaya ada akhirat di ke depan ini. Ada akhirat atau tidak? Ini kan pertanyaan yang menjengkelkan bagi kita. Jadi pertanyaannya itu, sampai ini apa teklak-tekluk sholat 5 waktu, bahkan 6 waktu kata
Mas Tanto. Ini ada akhirat atau tidak ke depan ini, semacam itu. Nah ini kalau itu pertanyaan itu tentu saja ditanggapi secara emosional, itu saya yakin juga akan menimbulkan persoalan-persoalan yang berkelanjutan, lalu nanti ya ujungnya penistaan agama seperti kasus yang menimpa Ahok dan seterusnya. Nah kalau seperti itu cukup kita bicara saja bahwa ya kalau ada akhirat ke depan ya alhamdulillah, sholat kita yang telah kita lakukan, teklak-tekluk 5 waktu, tahajud dan seterusnya ini ada manfaatnya. Ibadah yang kita lakukan ada manfaatnya. Ya kalau tidak ada akhirat ke depan ya anggap saja sholat yang kita lakukan itu adalah olahraga setiap hari, teklak-tekluk, teklak-tekluk. Nah kira-kira begitu. Cukup dibegitukan saja, ditanggapi dengan santun, ditanggapi dengan enak hati, ditanggapi dengan jangan sampai ada amarah. Saya mengutip Mahidu Hasanahnya Gus Yusuf dalam setiap kesempatan. Munculnya kasus Ahok ini justru sebenarnya juga menyadarkan kita semua. Karena kita khususnya yang muslim ini mungkin sudah meninggalkan, sudah jarang sekali menyimak Al-Quran, sudah jarang sekali menafsirkan Al-Quran, sehingga kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah saudara Ahok ini yang tiba-tiba bisa berbicara soal Al-Maidah, lalu kita semua kaget. Loh, tiba kok ono wong sing bicara Al-Maidah dan itu akhirnya kita anggap menghina. Lalu semua kita belajar Al-Quran lagi, menafsirkan Al-Quran lagi, lalu sampai ujungnya penistaan agama itu. Kalau kita mengambil hikmahnya, sebenarnya itu intinya. Kita semoga aja bisa mengambil hikmah segala persoalan-persoalan yang telah terjadi di negara kita ini. Kalau kita komunitas-komunitas begini berkumpul dengan para politisi yang juga kiai seperti Gus Yusuf, berkumpul dengan Habib Anies, berkumpul dengan Mas Tanto, insya Allah kecerdasan kita, keperpihakan kita, pikiran kita akan terus terasah dan tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang reaktif, menanggapinya dengan sangat berlebihan dan seterusnya. Insya Allah konco-konco yang sekarang ini menanggapi persoalan dengan amarah dan seterusnya ini memang kurang dolan, kurang berkumpul dengan komunitas-komunitas seperti kita, kurang berkumpul dengan masyarakat khalayak luas dan kurang berdiskusi, ngobrol seperti kita ini. Maka insya Allah nanti pelan-pelan, semoga aja dengan terus kita menerus melakukan hal-hal seperti ini melalui media sosial, melalui dakwah-dakwah para kiai, melalui panjenengan diskusi di masing-masing komunitas, insya Allah kecerdasan-kecerdasan itu akan bertambah. Terima kasih. Tadi sampun ditepangaken Gus Yusuf, nami kula Sukirman. Saya sehari-hari nderek ke Gus Yusuf di PKB. Makaten ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan, kita tanya jawab. Sambil jenengan menyiapkan pertanyaan, saya mau tambah beberapa ya. Begini, tadi saya menarik bahwa tentang akhirat dan lain sebagainya. Kita jangan reaktif menjawab apapun yang kita nggak punya ilmu untuk menjawab. Dulu itu ada teman saya yang kebetulan dia ahli filsafat, dia ahli tafsir juga. Di rumahnya saya nggak mau cerita ini konteks agama dan lain sebagainya ya, karena nanti dianggap menyinggung agama lain. Di rumahnya itu semua buku agama macam-macam itu ada. Buddha, Hindu, macam-macam ada. Lah, sehingga waktu itu tahun 70-an, itu kan banyak orang yang masuk ke rumah-rumah kemudian memberi buku berdakwah. Lah itu terus-menerus. Oleh teman saya, dia cuma oh ya, diterima bukunya, diterima dengan baik. Oh ya. Suatu saat ada temannya yang kebetulan sikapnya santri anyaran gampangannya. Sikapnya keras. Begitu ngomong langsung debat. Perdebatan macam-macam karena yang dihadapi ini katakanlah dia baru santri anyaran, ini sudah doktor. Jadi katakanlah sudah sarjana lah di ilmu keagamaan. Diserang balik keteteran ini si santri ini. Keteteran bisanya cuma marah macam-macam sehingga akhirnya
teman saya yang punya rumah itu keluar, kemudian terpaksa mengaku bahwa dia beragama Islam, kemudian menjawab semua pertanyaan si tamu tadi, dijawab semua, dan si tamu ganti yang penasaran, besoknya datang yang lebih tinggi lagi ilmunya, itu terus menerus sampai akhirnya berhenti. Artinya ini kan perintahnya Quran, jawablah. Wah, paling hebat itu Nabi Musa. Loh kok bisa? Loh, dia belah lautan kok. Hebat. Oh enggak bisa. Hebat lagi yang Kristen, lebih hebat Yesus. Orang mati dihidupkan kok. Oh, gitu kan. Itu hebat-hebatan enggak selesai. Lah, persoalannya mereka itu membela Nabi Musa atau Yesus atau membela dirinya sendiri. Ah, saya kita balik. Kowe kiaimu sapa? Misalnya kiaimu sapa? Wanis wah gundulmu. Aku duduk kiai ya jan. Wes kiaimu A, wis ngono ya. Kiaimu Kiai A ngono. Sing kono Habib B, misale ngono ta. Lah kowe debat, ora iso alim A, Kiai A, ora iso Habib B sing pinter. Debat-debatan. Lah, tanya diri Anda. Anda itu berdebat tentang kealiman Habib B dengan Kiai A atau Anda berdebat bahwa Anda lebih unggul dari dia? Wah, aku kan ngene. Aku ini wong hebat, kenapa? Aku melu wong hebat soalnya. Kan begitu? Enggak, bukan karena Anda kan aku ini hebat soalnya saya ini pengikut Tuhan, kan tahu? Wah, aku ini pengikut Nabi, lu hebat aku. Kan artinya yang sedang Anda ajukan itu diri Anda, bukan membesarkan Tuhan, tapi membesarkan diri Anda. Ketika Anda membela debat ora iso, lho sing ngerti ilmune kan sing kiai-kiaimu kuwi, bukan kamu yang mengadili. Karena itu Quran mengatakan pada nabi-nabi aja jangan bedakan satu dengan yang lain. Kan begitu. Nabi yang satu aja kita nggak boleh. Wah, nabi kok lu hebat, nggak boleh. Karena Quran mengatakan jangan bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Karena gue tidak membedakan nabi. Ini lagi gede-gede awakmu. Aku melu nabi sing paling hebat, jadi aku ki hebat. Kan gitu kan? Jadi aku hebatnya itu yang jadi tujuan. Bukan membesarkan nabinya. Nah, yang terjadi sekarang kan begitu. Ketika Anda geger, itu Anda membela diri Anda sendiri. Sing ngamuk iki awakmu, bukan kebenaran yang Anda bela, ning eksistensimu. Dan itu tingkat yang paling rendah. Itu justru tingkat yang oleh agama sedang dipotong. Tidak boleh ada itu. Agama itu mengajari kita untuk mengatasi itu. Hanya dengan agama kita melakukan itu, cilaka namanya. Jadi ini yang soal tadi, bahwa sebenarnya perdebatan semacam itu takok awakmu iki janjane debat untuk membela kebenaran atau membela diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah selesai dengan itu, monggo. Karena itu wajadilhum billati hiya ahsan. Awang belum tentu benar, kecuali Anda ditunjukkan oleh Allah benar-benar, oh ini kayak begini. Anda pada akhirnya kan nanti orang diberi petunjuk, keyakinan secara batin maupun secara keilmuan yang membuat Anda hakul yakin. Dan orang sebelum meninggal pasti sampai ke titik hakul yakin tadi. Jadi itu mungkin tambahan. Sekarang sing takok sapa? 1 2 3. Oke, 3. Mas Amar, Anda siap? Siapkan anu. Mas Amar akan baca puisi dulu. Amar Abdillah wis suwi ra maca puisi nang kene. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin kita perlu merenungkan lagi tentang bedanya pemerintah dan negara dan juga negeri, juga antara rakyat dan bangsa. Jadi kadang saya sering melihat kemuakan atau kelelahan atau kebencian dari anak-anak muda
kepada pemerintahan yang penuh dengan kecamuk ini, tetapi kebencian itu mengarah kepada negeri, bukan kepada jadi kebencian terhadap pemerintahan menyebabkan anak-anak muda ini muak dengan negara ini dan negeri ini. Jadi mungkin nanti bisa diluruskan beda-bedanya antara negara, negeri, bangsa, dan rakyat. Kita memang rakyat Indonesia, tapi kita juga bangsa yang lebih tua dari rakyat Indonesia. Sebelum menjadi rakyat Indonesia, kita sudah menjadi bangsa. Dan sebelum ada pemerintahan yang sekarang ini, sudah ada negeri di sini. Kecintaan kita pusatkan pada dua. Yang pertama, yang paling tua, yang bukan kemarin sore, yaitu negeri ini, entah apapun namanya sebelum ada Indonesia yang baru 71 tahun ini, dan juga bangsa yang bermacam-macam, berbeda-beda ini, tetapi bersatu dalam satu kebersamaan. Dan kecintaan kita jangan sampai hilang kepada negeri ini dan kepada bangsa ini. Dan puisi yang saya bacakan ini juga sebuah ungkapan cinta kepada negeri dan bangsa ini. Mas Biola, nyuwun tulung. Kepadamu, oh negeriku, kuucapkan salam cinta. Kepadamu, oh negeriku, kuucapkan salam cinta. Kepada bermacam bangsa yang bersatu dalam cinta. Kepada hutan dan gunung, kepada sungai dan danau, kepada semua pesona keindahan alam cinta. Kepada langit dan laut yang menyatu dalam biru, kepada para nelayan pengarung penyelam cinta. Kepada buah dan sayur, kepada biji dan rempah, kepada para petani yang rajin menanam cinta. Kepada tanah yang subur, udara yang sejuk harum, kepada air yang segar yang selalu menyiram cinta. Kepada semua aneka macam tutur dan bahasa, kepada semua cerita yang sampaikan kalam cinta. Kuucapkan salam cinta kepada bangsa yang besar, para murid Sang Idris, penenun, penyulam cinta. Kepada negeri bak rumah, kepada bangsa yang ramah, yang menjamu semua tamu menggunakan talam cinta. Kuucapkan salam cinta penuh doa dan harapan, tetap rukun dan damai dalam putih hitam cinta. Tetap aman dalam iman, panjang umur dan makmur, tetap utuh dalam kasih, tetap satu dalam cinta. Acuhkan semua hasutan, padamkan semua sulutan, tetaplah memegang kasih, tetaplah menggenggam cinta.
Salam doa tulus suci, Nusantara tetap satu. Dari Ammar yang bersimpuh, teguh dalam azam cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic untuk pertanyaan, bersiap. Ya, monggo Mas. Neng di kok tekan kono mike. Oh neng kono. Bangsa kita bukan bangsa yang kemarin sore. Ada dua poin pertanyaan saya, yaitu pertama, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muda khususnya untuk melakukan agar kita bisa menunjukkan bahwa bangsa kita bukan bangsa kemarin sore. Dan poin kedua adalah bagaimana kita menghindari agar kita tidak dibilang bangsa kita bangsa kemarin sore. Ya, cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penanya kedua, langsung we. Langsung maju ke titik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat iki sing pengen kula tangletke, neng zaman sing pembodohan iki kan kadang wong do ketok goblok tapi. Lah apa perlu kaya awak dhewe iki kudu ketok goblok nggo ngadepi wong goblok sing pengen gobloki awak dhewe. Apa ana cara sing luwih bijak meneh? Apa kepiye? Suwun. Wes. Jadi antara goblok dan goblok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Jidni saking kudus. Oke. Di beberapa kesempatan saya sering ditanya teman-teman sebaya saya tentang kondisi bangsa saat ini. Bahwasanya teman-teman mungkin yang antara umur 18 sampai 25 mengatakan bangsa kita sedang proses rusak, hancur. Bisa sebaliknya. Loh, ini proses bangsa kita mau dewasa. Begini Bib, kalau saya menganalisa beberapa kondisi bangsa kita, saya senang melalui sejarah Bib. Dirgahayu kita baru 71 tahun, tapi saya melihat patokannya sejak tahun 98. Saya sering mendengar beberapa petuah Gusmus, kita tidak biasa berbeda ketika dulu zaman Orde Baru. Atau tidak biasa berbeda. Nah, ketika pasca Orde Baru kita kaget, kok banyak perbedaan. Sehingga melihat usia antara 98 sampai 2017 ini usia-usia transisi antara remaja dan dewasa kalau dalam psikologis. Nah, apakah ini sebagai proses transisi antara bangsa kita yang masih remaja ke dewasa? Apa benar-benar ini puncak dari kehancuran bangsa kita? Nah, mohon Habib nanti bisa mengupas bagaimana kondisi bangsa dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini. Patokannya apakah patokan ketika Wali Songo datang, apakah patokan ketika penjajah datang, atau ketika bangsa kita ini merdeka tahun 45. Pak Tanto malah wis turu ya, kawan jawab malah wis turu. Jenengan dhisik Pak Tanto. Apa ya? Yang pertama tadi bangsa kemarin sore toh. Atau komuni luweh ngono piye ta? Misalnya dijawab, oh pendek tuh itu. Bangsa ini adalah kemarin sore. Terus dia berhenti toh atau luweh, apa podo pendek yo ora apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya panjang, yang kedua tadi ngomong sejarah. Ini bangsa ini kondisinya dalam hitungan 45 atau 08 belum bangga. Ya sudah cari kebanggaan, mundur meneh.
Wali Songo. Kalau kurang puas, lebih hebat lagi, mundur abad 13. Ngomong panjang, nak susi meneng anggar kamu ngomongnya lebih panjang. Wah, kita punya Majapahit, punya Gajah Mada. Nah, isi kurang puas meneh, mundur Mataram kuno, kita punya Kalingga, punya Ratu Sima. Kayak zaman Ratu Sima mbiyen kuwi bisa jadi pelajaran masa kini. Jadi zaman sekarang ini ada sejarah yang kita sekarang sedang menilai, yaitu orang rame-rame minta menghukum satu orang. Terus kita nggak usah menilai siapa yang benar. Gek internet kocluk lawan digital pekok. Sing bener sing di kan rane ngomong pekok karo anu. Siapa tahu saya juga pekok karo kocluk, tapi kan dalam diri saya jarang bayangkan saya itu pekok gitu. Tapi kalau malaikat kan tahu gitu. Untuk pekok kayak kocluk, digital, Facebook. Mundur lagi Ratu Sima. Oh, ini perempuan. Jadi waktu itu orang rame-rame minta sang ratu jangan menghukum adiknya. Ini kok kualik-kualik. Lebih maju mana gitu loh. Sekarang orang rame-rame menuntut satu orang dihukum, atau orang rame-rame menuntut Ratu Sima untuk jangan menghukum adiknya yang menyentuh emas, dan ada yang bilang tangannya, ada yang bilang kakinya, itu adik kandung harus dibunuh oleh Ratu Sima. Akhirnya imbang-imbang ya dipotong tangan. Entah tangan atau kakinya, waktu itu belum ada kamera, belum ada wartawan, jadi pokoknya ada cerita begitu gitu. Tapi dua cerita ini menjelaskan kita menjadi punya dua cara berpikir. Artinya kita makin hati-hati gitu loh. Kita sekarang zamannya adalah jaksa penuntut umum. Sing liyane nulis terus itu namanya BAP. Yang kedua itu jaksa penuntut umum terus itu. Isinya medsos itu adalah jaksa penuntut umum. Terus lembelo, coba Anda punya waktu menyatakan, menuntut, sama membela, sama memutuskan sebagai hakim ketua. Nanti kerja kita ini, entah yang benar, entah yang salah, pekerjaannya paling banyak adalah penuntut umum. Coba lihat, ini semuanya loh, semua partai, semua, karena ini gejala umum gitu loh. Berarti kan semuanya ini sedang benar, jadi tenang aja lah. Berarti ini sekarang yang terjadi ini, kita rombongan massa itu kayak bener kabeh. Nggak ada digital kocluk lawan internet pekok. Masa kita pekok ya wajahnya kayak gini, ada pisang, ada enggak. Jadi terus kayak yang ini gile dona sunsu wong ora pekok dan ora kocluk gitu loh. Ya terserah, perkara ora dompete ora duwe duit, yang penting kan ora kocluk gitu loh. Perkara ora di pacar, ora di gawean, terserah gitu loh. Substansinya apa gitu loh. Substansinya mau benar apa salah, atau benar atau salah dicarikan kata budaya baru. Misalnya budaya lama. Budaya lama itu bukan benar atau salah, tapi cara ngomongnya diganti. Menurut hemat saya, wis beda. Itu bisa ada unsur tidak menghakimi. Kalau menurut hemat saya, nek wong Jawa nek bareng ngomong kowe ngene-ngene nek iki berarti agak ragu-ragu. Saiki wong pasti karo wong ragu-ragu, nek ragu-ragu beriman itu kurang baik. Nek tidak ragu-ragu menghakimi orang banyak, iki piye gitu loh. Kanggo kowe dhewe enak ora? Untuk saya sendiri aja ora enak. Saya ngomong ratusan, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 10 orang setiap hari di rumah saya. Itu menghakimi itu karo aku muni bener terus ki jebulane ora enak kanggo aku dewi. Akhirnya teman-teman 5 Gunung itu kalau usul urung rampung wis tak setuju yuk. Pak Tanto wis setuju ngono. Ngene aku jane muni ngalor. Dek kok mlaku ngidul, tak nengke. Jebulane Allah itu punya plan A, plan C, plan D. Saya punya plan A sama C. Allah itu plannya itu nggak bisa diukur oleh saya. Misalnya
untuk sebuah acara efektif duitnya sakmono kowe tak kon ngalor, kok dhek ngidul, malah duitnya akeh dhek jebulane. Apa? Karena ketemu rondo sugih gitu loh. Jadi cita-citanya pentas, rezekinya malah duwe bojo sugih. Ini jebulane di dalam kerangka cara berpikir merencanakan kesenian itu untuk informasi, untuk mbako, untuk informasi harga, untuk segala hal. Sementara saya sekolahnya kadung jurusan ngalor dan jurusan pentas. Tapi apakah Allah membagi jurusan-jurusan seperti itu? Ini penghayatan saya aja gitu. Akhirnya kok rada awet, ini 18 tahun, rata-rata dari 5 gunung kok urung tahu metu satu pun. Tentu ada pemberontakan kecil-kecilan satu orang, tapi dari komunitas itu kok faktanya tidak. Ketika saya keliling komunitas itu pada pecah, pada ideologis macam, saya enggak mikir itunya. Atau enggak mikir itu agak capek karena terus-terusan saya juga dulu tukang ngotot, sebulan itu tak latihan ngomong urung rampung wis setuju. Akeh sing salah luweh. Tapi grup saya salah ya ning pentas tekan Lombok, tekan Aceh, timbang do bener-bener le pentas tahun sepisan. Lumayan cedak sama Gus Yusuf, padahal grupnya akeh sing salah. Misalnya begitu. Jadi saya ada imbangan-imbangan untuk cara berpikir yang tidak melulu ini sama dengan ini gitu. Jadi saya termasuk, kalau tadi ada teori alam, insan dan zaman, ini tadi kemarin sore itu kan menjelaskan zaman. Tapi kalau menjelaskan alam, jelas alam kita lebih bagus dari Swedia, lebih bagus dari Israel, lebih bagus dari Arab. Contohnya rahmatan lil alam, rahmatan lil binatangin gitu apa ya. Misalnya tolong dibuka Google, semut, serangga, binatang kaki 4, kaki 2, kaki 3 di Arab maupun di Israel sama Jawa. Banyak sini. Ketika saya membuat sesajen dan sebagainya, saya enggak bilang musyrik, saya mengatakan ini rahmatan lil alamin, karena sajen itu ora iso digawe nang Arab. Di sana hanya ada, ini yang salah Allah, rahmatan lil alamin atau musyrik. Saya enggak bilang musyrik. Wong saya hanya karena jalan-jalan weruh daun-daun, weruh mawar dan sebagainya, timbang nganggur kan dipacak-pacaki. Kemudian disebut sajen, perkara ana sing percaya itu jadi setan, saya enggak peduli. Jadi saya tetap nggawe menyan, saya tetap enggak asap, karena itu rahmat kita, harta kita gitu loh. Bahwa Anda nafsirkan menyan adalah setan, itu urusan Anda. Urusan saya adalah akar-akaran dan sebagainya. Urusan saya bahwa manggis itu warnanya nila, biru, perkara sing gunake rembang dan lasem menjadi batik, perkara manggis iki asal pati tapi enggak bisa dimanfaatkan orang pati, ya salahe wong rembang karo lasem menafsirkan bahwa warna nila itu sana gitu loh. Termasuk saya belum tentu menerjemahkan, menafsirkan Aryo Penangsang dan Sureng itu seperti orang pati. Silakan Anda menerjemahkan Aryo Penangsang. Saya boleh dong. Bener ndi? Nanti menurut saya bukan bener ndi. Wong loro omong-omongan terus saya akan diperkaya dimensinya seperti Gus Yusuf tadi bilang. Nek wong loro iki luwih enak. Pertama ya ana sing ngrungokke. Kamu ini bener nek ora sing ngrungokke sedih lho, cepet mati lho. Kono saya bener kono nang padang pasir kono ijen kono. Kamu dar kabeh kowe. Saya paling bermutu, paling suci nang padang pasir. Nang dak orane balik nggih gunane nggih apa? Kowe mlebu surga wae ijen megah kok. Aku ki ketoke angur mlebu neraka ning karo Habib Anis lho. Ana surga meneng ngono kuwi wah akeh widodari piye bingung kok. Panganan akeh misalnya. Seperti tadi. Sebenarnya saya bukan tidak percaya hari akhir atau apa tadi? Akhirat. Tapi belum tentu saya percaya akhirat yang diterjelaskan Pak Kirman gitu loh. Sebenarnya masalahnya akhirat dan hari akhir itu antara Tanto dan Pak Kirman. Anda jangan berkelahi sing bener Pak Kirman apa Tanto. Padahal akhirat tetap ada, tapi akhiratnya Pak Kirman salah, akhiratnya Tanto yo salah, tapi loro-lorone wong salah iki tetep mlebu surga debat akhirat kok. Malaikatnya dulu, alah kayak wong apik.
Ming nek omong-omongan akhirat kae Kirman Kucluk karo Tanto Pekok gitu loh. Ming pekok ya tetap dilebokke surga, ora apa-apa. Tapi waktu jajan, waktu makan, waktu apa makan sapi tentu kita milih di Pati karena di Magelang tidak ada masakan sampai tingkat congor, cingur gitu ya. Di sini nasi. Saya dari sini wah buntute, kakinya, apanya itu Pati itu sudah kayak katakanlah kayak Korea, segala lapis dari binatang itu diolah. Itu mungkin orang Pati nggak nyadari. Yang bisa melihat gitu ya orang luar. Karena kami juga punya kerbau, punya sapi Magelang. Tapi jarang sekali kita mengolah khusus cingur misalnya. Khusus ceker, khusus apa. Berarti saya ke Pati nanti pulang ada gunanya untuk saya. Meskipun yang ada di sini nggak ada gunanya. Jadi saya tetap percaya tentang hidup bersama gitu loh. Termasuk sing rada salah-salah. Tapi kalau yang salah-salah itu jajan, biasanya diskusinya hilang. Misalnya Anda berdebat rame, terus dolan wis ngelih padha lorone. Terus aku rada salah ning aku sing bayari misalnya. Biasanya sing ngengkel ku hilang kok. Gara-gara mangane dibayari gitu loh. Jadi benar apa salah itu kadang-kadang diputuskan oleh ngelih kok apa sing bayari sapa gitu loh. Jadi ndak ada soal itu. Saya dengan istri saya katakanlah istri saya Katolik, mertua saya laki Katolik, saya Islam. Terus apakah itu jadi berkelahi? Kalau begini, anak saya 3 masuk madrasah ibtidaiyah semua. Tapi tafsirnya boleh dong istri saya tidak seperti Anda semua. Adalah apakah mertua saya yang Katolik itu salah? Kalau cucunya masuk madrasah punya harapan jadi duta besar. Dan itu juga mengagetkan saya. Kurang ajar. Sekolah madrasah kok di kepalanya semua kompak. Iso dadi duta besar. Dan lucunya orang Katolik di Jepang pun tidak akan menyalahkan istri saya. Cocok, memang itu praktis gitu loh. Oh, ini negeri minyak, ini Jepang paling butuh minyak. Harapannya minyak Arab. Kalau bisa bahasa Arab kan. Saya Arab adalah ke surga. Istri saya Arab adalah kultural gitu loh. Nah, pertanyaannya, Anda miskin tapi masuk surga di dunia, atau di dunia ya sejahtera lah, bukan kaya. Kalau kaya kelihatannya filsafat serakah kan, sejahtera terus tambah masuk surga. Nah, ini dua hal ini ternyata penafsiran yang tidak kaku-kaku banget gitu loh. Jadi saya tetap untung dengan Gus Yusuf itu banyak hal yang orang nggak melihat gitu loh. Dan saya nggak perlu menjelaskan bahwa 5 gunung itu dekat dengan Gus Yusuf terus dapat rahmat yang Gus Yusuf sendiri nggak niat gitu loh. Mungkin nggak ada di dalam pikiran saya yang merasakan. Sebagai contoh, saya tuh ora tahu ngundang banser, ora tahu rapat karo banser, ora tahu ngekeki sego, angger festival ku ono banser 100 kae jogo kabeh. Sing ngekeki mangan sapa? Lumayan. Nek ana wong nesu-nesu pro sing paling diwedeni itu kan banser. Kalau saya ini keamanannya Satgas PDI ini kalau dari kota itu kan anaknya Samsung, belonjonya di mall, biasanya kurang setia. Di Jogja itu 100 PDI lawan Allahu Akbar 20 Melayu. Nek banser 10 lawan kuwi 50 biasanya sing 50 kuwi Melayu gitu loh. Karena banser ki ora ngerti gelut mung tugasnya pokoke wis ngene iki. Saya pengalaman gitu loh. Di Jakarta dengan Sakornas Banser apa tuh banser tuh khusus lah. Jadi saya itu setiap festival orang Semang ada dana Hankam gitu loh. Mulainya diskusi keamanan. Kami nggak pernah diskusi keamanan. Gek apakah itu cara Allah menerjemahkan melindungi keamanan tanpa membiayai? Nek kalian ngingu asu, nyekolah ke asu, setahun berapa malah uangnya dicokot asune dhewe misalnya. Ini saya nggak, jangan salah paham, banser itu asu, bukan itu. Pasti enggak. Saya pokoknya komandannya Banser Jakarta ya deket. Tapi itulah banyak hal yang saya tuh ketoke ya ora pati religius, Pak Kirman. Tapi sumpah nek kon ngrasake dikai hadiah karo Tuhan banyak itu Allah itu banyak sekali. Ini nek wis ditakoni
surat Anas, wah angel. Qul a'udzu birabbinas min syarri ma khalanas. Audurinas, wah aku sumpah angel banget. Neng demi Allah, saya itu menghayati itu, wah kerep matur nuwun. Saya termasuk bersyukur nganti kurus kering gini ini pakan bersyukur karena nikmatnya terlalu banyak. Nah ada ini gemuk-gemuk kan, sehat-sehat. Ini gak wong bener kabeh gitu loh. Saya ketok ini, saya yakin ini bener kabeh kok. Jadi untuk saya bangsa kemarin sore, nopo sih mengdunakke kemarin sore? Ya, saya malah baru bangsa tadi pagi, napa toh? Sore karo tadi pagi, ora apa-apa. Kemudian apa tadi dituduh bodoh. Ya ben ngono. Apa urusan sesama bodoh? Ya napa to nek bodoh? Entek to. Nah, saya enggak ada urusan itu. Tapi saya percaya tentang langkah-langkah setiap hari, intensitas kita. Kita berdiskusi langsung dengan Mas Habib ini. Saya kira di samping belajar kitab, tapi belajar ngomong ini menurut saya juga tidak kalah pentingnya gitu. Mungkin kitabnya masuk di komunitasnya ini, komunitasnya juga bisa memberi tafsir tentang teks-teks Al-Quran lebih berdimensi. Menurut saya itu. Jadi rezeki saya kalau diterjemahkan dari Al-Fatihah, saya bisa menerjemahkan rezeki dalam banyak hal. Rezeki duit, rezeki pangan, rezeki papan, rezeki plesir, rezeki nganggur 3 wulan duit-duit terus, rezeki orang gawe proposal kok iso ketok orang di dana. Kita bendara itu enggak ada 1000. Tapi kalau pertandingan dengan LSM manapun, 5 gunung itu jumlahnya pentas itu paling banyak. Melebihi seluruh Dewan Kesenian. Enggak takut dibilang, oh teke iki nang dengkul gitu. Ketika zaman internet, ketika zaman digital, aku tak otake nang dengkul. Jebulane dengkul mubeng-mubeng kuwi otake kerja sesuai kebutuhan. Jadi cerdasnya sesuai kebutuhan, bukan cerdas yang ora butuh apa-apa. Nanti anakmu nggak makan, istrimu nggak bayar listrik, tapi cerdas. Cerdasnya ngendi? Cerdas yang perspektifnya apa? Sing fungsinya apa? Cerdas ki apa toh? Cerdas diskusi nang Facebook po, orang bayar listrik po, dompetnya tipis po, misalnya gitu. Jadi tadi sudah kata-kata sifat tadi untuk saya tidak, misalnya kita melahirkan enggak sengaja 5 gunung, misalnya seni sing apik ora iso ditiru, seni sing elek ora semang dicacat, itu meredam konflik. Sementara saya dulu kelompok sastra, kelompok teater, kelompok penuh sibuk diskusi tentang seni yang bermutu terus. Ya ora tau pentas seni yang bermutu terus. Itu di zaman Suara Merdeka. Aku tak seni nek kowe jalan terus pasti unik. Karena di kota itu out of the boxes. Out of the boxes adalah karpe kuwi jalan non mainstream, karpe lain daripada yang lain. Kuwi lak karepmu. Kiai Mutamakin itu enggak out of the boxes. Tapi eksistensinya adalah di luar jalan umum karena ada tindakan Mutamakin yang intensif berlaku, terus orang lain muni, oh ini lain daripada yang lain. Kalau orang umum kan pelajaran sekolah, aku tak lain daripada yang lain. Aku tak kreatif. Makanya di sini ada industri kreatif. Tapi apakah kreatif? Pertanyaan belum tentu, gampang wae kowe dadi soleh, dadi kreatif, dadi bener, dadi apa gitu. Tapi fungsinya itu nempelnya ruangnya di mana, bener esok karo bener bengi wis beda. Kalian bener tapi minggu lalu sama 3 hari lalu sama minggu depan wis beda ya benere. Itu dari waktu, ruangnya. Kalian ngomonginnya di mall bener, kalian di ruang ini bener, tapi di rumah nggak bener kok. Misalnya, jebulannya bener itu tidak setipis kowe bener apa salah nang Facebook itu. Nah, kalau pertandingan kata-kata silahkan. Sekarang terlalu banyak kebenaran dan salah di kata-kata gitu. Tapi kalau Ratu Sima, Borobudur,
Masjid Demak, tindakan Wali Songo, jelas dia tidak sekedar berdebat kata-kata. Kalau sekarang penuh kata-kata ya memang zamane gek jempol, zamane gek siaran TV, zamane gek YouTube, ya teruskan aja kata-kata itu, dicoba nganti sak susahmu dhewe. Nah perlu kowe bener terus, angger kowe stres ora dolan-dolan ya rasakno dhewe wae. Silakan. Ya. Gus, jenengan tambahin Gus. Jadi kalau tadi bagi generasi muda gimana agar tidak dibilang bangsa kemarin sore atau apalah. Ya tadi pokoknya dadi wong siji ora kagetan. Yang kedua ora gumunan. Itu menunjukkan kedalaman kita dalam berpikir, kedalaman kita dalam laku hidup. Saya juga sepakat bahwa ya kayak Gus Dur gitu aja kok repot gitu loh. Tidak semua hal serius itu harus kita tanggapi serius. Ada orang yang memang serius dengan kita tetapi kita paham ujungnya itu mau apa. Iki nek tak genahke engko paling ya ming bantah. Tak genahke engko paling ya ming ngejak padu. Capek kayak di Twitter, tweet war, aduh koyo ora ono gawean wae. Saya kalau ada yang nge-tweet bantah, saya mending tak lempar aja. Ada yang mau bantu kasih pencerahan, wah engko wis rame sing ngomen dewe-dewe. Kita tidak perlu ngeladeni yang seperti itu. Jadi ada hal yang serius kita jawab dengan ringan. Saya pernah di Borobudur diskusi kayak gini ini, terus tiba-tiba ada seseorang yang nanya, Gus, tangklet janjane hukume nyadran niku dos pundi gitu loh. Nyadran nang kuburan tiap akhir tahun mendekati Ramadan. Saya bilang yo nyadran niku sae wong datang ke kuburan resik-resik, terus juga berdoa, terus juga di situ ada nilai sedekahnya. Apa sing Allah, saya bilang gitu. Tapi anu Gus, niki wingi ana mahasiswa KKN niku teng mriki ngandhake nyadran niku musyrik, nyadran niku alah mbok ora usah ditanggapi lah. Terus ada lagi yang ngusul. Tapi teng mriki niki nyadran itu tidak hanya apa jenengane doa, sedekah, terus tambah meneh nyadran niku nek urung ngobong menyan niku urung marem, Gus. Lah hukume ngobong menyan pripun? Saya jawab itu enggak perlu dalil lah. Jawabannya sederhana. Ngobong menyan ya ora apa-apa. Bar nyadran ngobong menyan oleh. Sing ora oleh bar nyadran ngobong omah. Orang ngerti dugem, orang ngerti dolanan Facebook, orang ngerti apa itu loh. Kok wanine ming musyrik-musyrike nyeneni wong desa. Sementara yang justru haram, bid'ah besar itu masyarakat kota hari ini. Wong kutha iki wis ora seneng ngobong menyan, saiki senenge apa? Ngobong pasar. Lah, bar ngobong pasar terus golek proyeke. Lah kuwi sing haram. Kalau soal ngobong menyan itu kan persoalan biyen ngobong menyan nang kuburan ya jawab wae wong jaman biyen ngono autan. Kuwi kanggo tolak nyamuk kok dipikir jero-jero gitu loh. Jadi ada kalanya memang kita harus menjawab serius, ngetokke dalil, tapi kadang-kadang tidak perlulah daripada itu memancing apa jenengane perdebatan yang tidak ada gunanya, mending kita cairkan sajalah. Kita cairkan sajalah. Ngobong menyan silahkan, asal orang ngobong pasar, asal orang ngobong omah lah. Ini memang butuh tadi. Siji ora kagetan. Ono pertanyaan seperti itu ndak usah kagetan. Lan yo aja gumunan lah. Hari ini kita repot. Bar gumunan nesunan. Lah iki lho, wis goblok nesunan, tentean.
Dan sering nek wong gumunan itu akhirnya terus golek-golek tafsir-tafsir sendiri gitu loh. Tafsir sendiri. Lho ngono om tolelat om. Ngono digumuni. Wong itu cuman soal anak-anak di pinggir jalan pengen denger klakson mobil, selesai kok. Ngono dadak dibuka ke tafsir dhewe. Om itu ternyata bahasa Hindu Sanskerta. Om Swastiastu. Buka meneh tafsire tolelat. Itu ternyata bahasa Ibrani Yahudi yang maknanya adalah terumpet. Berarti kalau Anda mengucapkan Om tolelat Om, itu kafirnya double. Satu ikut Hindu, satu ikut Yahudi. Jepluk badrukmu apa ditafsiri itu kan. Habis kita itu hanya untuk hal-hal yang sepele-sepele, padahal itu asli sepele. Oming kerjaane anak-anak aja kok gue itu ditafsiri. Kupluk wae iki sing rada repot tuh kemarin kupluk ireng iki meh diharamke lah. Goro-goro Ahok nganggo peci hitam, goro-goro Haritanu pun sekarang berpeci hitam, Ruhut, Poltak, Sitompul, kuplukan terus saiki. Akhirnya mereka bikin fatwa bahwa peci hitam sekarang sudah dikuasai kaum kafirin. Saatnya umat Islam berpindah kepada peci putih. Asli Islam. Wah ya Allah, po iman ini tergantung kupluk. Mereka itu nggak pernah ngelihat kalau Habib Anis pecinan hitam terus gitu. Ya itu tadilah. Wong ki nek kurang piknik ya ngono gitu. Sora piknik, ora tau ngopi. Udut ya ora. Pak Kirman udut ora ya. Iki biasane nesunan wong ngono kuwi. Lah memang disitulah. Jadi kita ora kagetan, ora gumunan, ora nesunan. Itulah ciri-ciri yang orang punya pondasi, punya kedalaman dan sejarah. Oke, kita harus selalu mengingat sejarah. Ya tadi, lakunya para sesepuh, lakunya para orang tua ini harus kita teladani. Karena apa? Karena memang dunia itu ad-daurah. Dunia itu akan terus berputar, sejarah itu akan terus berulang. Sejarah di zaman Rasulullah terulang di zaman sahabat, konflik di zaman sahabat akan terulang di zaman tabi'in, terulang di zaman para kerajaan dulu, terulang di zaman Orde Lama, Orde Reformasi terus. Meski hanya setting, ruang dan waktunya yang berbeda. Tetapi sesungguhnya kalau kita, orang Jawa itu sering punya ilmu titen. Ilmu titen, iki nek ngene iki engko arep ngene, engko nek ngene iki arep ngene. Lah ini yang harus kita belajar dari sejarah agar kita ini menjadi wong sing titen, orang yang waspada. Kalau hari ini kita melihat orang Sunda, GMBI sudah diadu. Iki Sunda wis diobok-obok. Belum lama kemudian Dayak juga mulai panas. Pecalang Bali juga sudah mulai diprovokasi. Jawa Cina lah, ini apa? Lah ini yang kita harus belajar dari sejarah agar kita tidak terjebak pada lubang yang sama seperti orang-orang dulu. Tetapi kita harus belajar untuk menghindari dan mengambil teladan dari para orang tua kita. Terima kasih. Ya, Agarman Nabi. Oh ya, gini teman-teman, ada pertanyaan juga. Kalau gitu kita tadi lewat, harus diam aja kalau misalnya Islam dihina. Biarkan orang-orang yang ahli yang menjawab. Apa urusan kita? Apakah orang Islam ini nggak ada alimnya? Apa Anda yang alim? Kok semua merasa berhak dan wajib menjawab? Iki cara hukum fikih wis keliru kabeh kok. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya toh? Ha iki mlebu fardu kifayah. Mosok semua menjawab. Kayak ada orang meninggal, fardu kifayah itu kalau sudah ada yang takziah udah, kan gitu kan?
Tidak semua orang wajib. Nah, menjawab persoalan-persoalan ini bukan fardu ain Anda. Fardu ainnya orang yang alim. Orang yang alim aja nanti di antara mereka akan berbagi. Kalau ada yang sudah menjawab, sudah cukup. Orang kabeh ribut golek panggung kuwi engko dadine. Jadi orang ribut golek panggung. Wih, no, masa ini dia untuk tampil. Lah itu kan namanya cari panggung aja. Bukan membela kebenaran. Jadi teman-teman, ini yang sering kita lupa. Karena itu nyantri dhisik, nyantri dhisik. Ikut kiai dulu supaya ada uswahnya. Karena ikut kiai itu bukan cuma belajar ilmu teks kitab, bukan. Neng delok uripe kiai kuwi lho. Oh, no masalah ini, oh begini reaksinya. Itu kan contoh langsung. Dan itu tidak ada dapatkan di sekolah. Sekolah saya ini gurunya pencilaan, muridnya kocar-kacir karuan. Sering nggak dapat uswah di sekolah. Neng di kiai, uswah itu masih ada, teladan itu masih ada. Jadi ini yang sering membuat kita agak keteteran akhir-akhir ini. Termasuk santri-santri saya ya akeh sing meninggalkan kesantriannya. Belani kiai itu yuk, belani kiai cukup dengan cara tertentu, fardu kifayah itu. Soalnya kiai ini juga nggak gila dibelani gitu loh. Kecuali omahe diserang wong lah, kuwi belani tenanan kuwi ngono lho. Nek lewat cangkem tok ki yo cukup ada beberapa yang menjawab udah selesai. Nggak terkesan keroyokan, jadi nggak terkesan defensif. Itu teman-teman, bahwa kalau kita diprovok itu banyak sekali provokasi, tapi kemampuan kita menahan diri itu loh. Tadi Mas Kirman sudah ngomong, kemampuan kita sedang diuji kemampuan menahan diri. Ngene, mobil ini saatnya ngerem yo, kowe kudu ngerem. Nek mbok gas terus ya mlebu jurang bareng-bareng. Jadi kita tahu ini ngegas, ini ngerem kan gitu kan. Nek kene terus kono ngegas senaja kowe diitik-itik ben ngegas terus. Lah ya iku meh jeblokno kita semua. Bangsa ini akan jatuh bersama-sama. Itu yang penting kita catat ya. Tadi sudah kita dikayakan oleh Mas Tanto, oleh Gus Yusuf, oleh Mas Kerman, dikayakan dengan perspektif-perspektif itu. Mas tadi saya tambah sedikit Mas, luwih enak bodoni Mas. Wong luwih saya alim iki saya bodoni. Bukan kadang-kadang bukan bodoni, karena dia merasa bodoh. Saya itu punya kiai dulu yang kalau ditanya tidak langsung dijawab. Kiai-kiai sepuh yang saya temui itu, ketika Anda tanya, dia nggak langsung jawab. Meskipun nek coro kitab dia kuasai itu, tidak langsung jawab. Dipertimbangkan dulu sekian banyak faktor, baru dia jawab dengan sangat hati-hati. Nah saiki durung apa-apa takoki langsung jawab. Cepet bau. Jadi hukumnya terus anyar-anyar kabeh iki mau termasuk telolet bareng digolekno. Iki kan wong uteke wis jeblok-jeblok kae lho. Jadi pendekatannya formal-formal lah. Akibatnya semua ini pendekatannya formal semua, kacau. Hidup ini tidak bisa pendekatan formal. Uswah Rasulullah itu memperlihatkan bagaimana datang ke Mekah, Hudaibiyah itu, perjanjian Hudaibiyah itu merugikan orang Islam kalau hitung-hitungan politik. Neng semua ada sami'na wa ta'na, dan ternyata itu memenangkan Islam. Ketika masuk ke Mekah itu orang adiguna. Semua orang Mekah dilindungi sebagai tentara yang menang, malah orang Islam itu. Fathul Mekah itu nggak ada satu tetes pun darah yang mengalir. Jadi bagaimana sikap itu yang kita pakai baju Islam tapi akhlaknya nggak Islam sekarang. Padahal yang penting itu akhlak Islamnya yang kita tumbuhkan. Termasuk ojo ngaku-ngaku nih Islam diserang gitu terus kue ngamuk-ngamuk. Perbaiki dulu akhlakmu deh. Karena kita hanya berbaju, belum malakah. Jadi kita masih egonya yang kuat. Mudah-mudahan dengan cara-cara semacam ini, oh nek kita ya padha wae lah rakyat cilik iki ya ora apa-apa nek ngono kuwi biasa. Ning aja nganti sing gede-gede sing tuwa-tuwa kelakuannya kaya ngono, ya wis cepet pensiun wae nek. Jadi kita rakyat sudah biasa sabar, sudah biasa dihina, dan kita sabar karena kita nggak punya kekuasaan.
Nah, yang harus lebih sabar itu kalau punya kekuasaan, dan sabar itu yang lebih luar biasa. Mungkin itu pelajaran terbaik, dan bangsa kita selama ini dipimpin oleh macam-macam pemimpin juga masih mampu bertahan. Tadi dikatakan, loh, ya Gusmus nggak salah. Ketika Orde Baru kita diajar satu suara, ketika suara banyak kita geger sekarang. Ya, sebelum Orde Baru kan itu agak dimanfaatkan, kan sampai geger 65 itu. Itu kan suasananya juga kayak gini, serba bebas, serba nganu, tapi nggak terkendali juga. Jadi itu ada kedewasaan berpikir sebagai bangsa. Ketika itu sebenarnya yang lebih penting lagi kedewasaan berpikir para pemimpin. Itu bukan tugas Anda. Para pemimpin kita harus punya kedewasaan berpikir, menjadi orang dewasa. Kadang-kadang pemimpin kita menjadi kanak-kanak dan rakyatnya yang dewasa. Ya sabar nek ngono. Mudah-mudahan dengan itu ada satu faktor yang kita lupakan dari semua dialog kita. Nek kita masih beriman, nek kita masih istighfar, nek kita masih berdoa, insya Allah sak mumpet dalan, sak buntu-buntune cara akal, tetap ada jalan keluar, tetap ada bantuan dari Allah. Itu yang kita harus yakini hari ini. Apapun, walaupun ada orang dari Amerika, dari Eropa membuat ramalan, ini hari-hari ini loh, bahwa Indonesia itu salah satu potensi negara gagal. Konflik dunia tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan itu berporos di 2 tempat kemungkinannya, Indonesia dan Saudi. Saudi itu karena rajanya sakit-sakitan akan ada pergolakan yang membuat Saudi bergolak. Dan Indonesia ada pergolakan itu menyebabkan kekacauan dan banyak negara terlibat. Itu ramalan mereka, itu kan perspektif mereka. Ini ada perspektif yang kita percaya, perspektif Allah. Kalau Allah mau menyelamatkan kita, ada jalan bahwa kita tidak menjadi gagal. Mudah-mudahan itu doa kita bersama, dan malam-malam kita setiap bulan seperti ini juga menjadi doa bersama bahwa apapun yang merasuki para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan di lapangan, dan Allah menyelamatkan kita semua. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada